Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat Ilaspedia, selamat datang kembali di Ilaspedia Channel. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang rahasia keutamaan dari surat-surat Al-Qur'an. Dan yang akan saya bahas yaitu keutamaan dari surat Al-Imran. Surat Al-Imran ini adalah surat yang diturunkan di Madinah dengan jumlah ayat 200 ayat. Dan ini bersumber keutamaan surat Al-Quran dari buku karya Muhammad Chairul Haq, kumpulan amalan untuk mengatasi persoalan sehari-hari dengan surat-surat Al-Quran. Nah, langsung saja. Keutamaan dari surat Al-Imran ini yaitu bisa untuk hajat mendapatkan kekuasaan. Terus supaya dijauhkan dari hati yang sesat. Terus ada doa untuk memohon ampunan dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ada doa agar tidak mendapat kehinaan di hari kiamat. Memohon kecukupan rezeki dan mendapatkan pertolongan Allah. Terus mendapatkan perlindungan sempurna dari Allah. Memohon hajat dan mempermudah setiap urusan. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu agar mendapatkan kekuasaan. Dalam kitab Al-Awfaq, karya Hujjatul Islam Imam Ghazali, dijelaskan bahwa ayat ke-26 dan ke-27 memiliki keutamaan sebagai perantara memohon kekuasaan kepada Allah. Bagi yang sudah memiliki kekuasaan, maka kekuasaannya akan senantiasa terjaga. Adapun cara pengamalannya yaitu baca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad 1 kali. Terus baca ayat ke-26 dan ke-27 dari surat Al-Imran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa turijul hayya minal mayyiti wa turijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, itulah ayat ke-26 dan ke-27 dari surat Al-Imran. Amalkan surat tersebut, ayat tersebut berulang kali dengan niat memohon kekuasaan. Dengan istiqomah, insya Allah mustajab. Allah akan segera mengabulkan permohonan kita. Keutamaan selanjutnya yaitu doa supaya dijauhkan dari hati yang sesat. Di dalam surat Al-Imran terdapat ayat yang dapat digunakan sebagai doa untuk memohon ketetapan hati sehingga senantiasa berada dalam kebenaran dan terjauh dari pemikiran-pemikiran sesat. Yaitu ayatnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini adalah Quran surat Al-Imran ayat 8. Bagi yang ingin mengamalkan doa ini, caranya adalah dengan membacanya setelah sholat fardu minimal 1 kali.
atau bisa pula dibaca sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan berkah dan kemurahan Allah, hati kita akan terjauh dari kesesatan. Keutamaan selanjutnya yaitu doa untuk memohon ampunan dan dijauhkan dari siksa api neraka. Dalam surat Al-Imran terdapat 2 ayat berisi doa yang dapat diamalkan untuk memohon ampunan dan memohon agar dijauhkan dari siksa api neraka. Doanya yaitu surat Al-Imran ayat 16 yang bunyinya Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa qina azabannar. Terus lagi disambung Al-Imran ayat 193-nya yaitu Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Nah, dua ayat itu, ayat ke-16 dan ke-193 yaitu doa untuk memohon ampunan dan dijauhkan dari siksa api neraka. Bisa dibaca, diamalkan setelah sholat fardu. Dan keutamaan selanjutnya yaitu agar tidak mendapat kehinaan di hari kiamat. Di dalam surat Al-Imran terdapat doa yang dapat diamalkan untuk memohon kepada Allah agar tidak mendapatkan kehinaan di hari kiamat. Cara mengamalkannya dengan membacanya setiap selesai sholat atau di waktu-waktu mustajab, yaitu Al-Imran ayat 194. Bunyinya Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhjina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Nah, itu doanya surat Al-Imran ayat 194 agar terhindar dari kehinaan di hari kiamat. Sekali lagi, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhjina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Keutamaan selanjutnya dari surat Al-Imran yaitu memohon kecukupan rezeki dan mendapatkan pertolongan Allah. Apabila kita ingin mendapatkan kecukupan rezeki dari Allah, ingin mendapatkan pertolongan dalam setiap urusan atau masalah, ingin mendapatkan kasih sayang dari seluruh hamba Allah, maka amalkanlah amalan yang dikutip dari kitab Asyir Al-Jalil karya Syekh Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili, yaitu setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib baca penggalan surat Al-Imran ayat 173 sebanyak 450 kali, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Baca sebanyak 450 kali. Sebelum membaca ayat di atas, kirim dahulu hadiah surat Al-Fatihah kepada Rasulullah, keluarga beliau, para sahabat, dan kepada Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Selanjutnya, keutamaannya yaitu mendapatkan perlindungan sempurna dari Allah. Agar mendapatkan perlindungan dari Allah, kita dapat mengamalkan penggalan surat Al-Imran ayat 173. Caranya sebagai berikut. Baca Al-Fatihah untuk Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya. Terus baca Al-Fatihah juga untuk Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Baca penggalan surat Al-Imran ayat 173
hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Lalu baca penggalan surat Al-Imran ayat 174 sebanyak 6 kali, yaitu pangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadli lam yamsashum su. Nah, itu penggalan surat Al-Imran ayat 174 sebanyak 6 kali, yang artinya maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Kemudian baca secara sempurna ayat 174 dari surat Al-Imran sebanyak 1 kali, yaitu pangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadli lam yamsashum su wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Insya Allah dengan mengamalkan secara istiqomah amalan ini, kita akan mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Allah. Selain itu, kita juga akan mendapatkan kasih sayang dan belas kasih Allah dalam setiap gerak hidup kita, dan kita juga akan terhindar dari seluruh perkara yang menyakitkan lahir batin kita. Semuanya dengan izin Allah. Demikian dijelaskan dalam kitab Asyir Al-Jalil fi Khawasi Hasbunallahu wa ni'mal wakil karya Syekh Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Keutamaan selanjutnya dari surat Al-Imran adalah memohon hajat dan mempermudah setiap urusan. Nah, apabila kita seorang yang penuh dengan cita-cita, harapan, keinginan, dan kita sudah mengupayakan ikhtiar untuk tercapainya hajat atau cita-cita itu, tetapi kita merasa belum mendapatkan apa yang kita inginkan, maka ada baiknya kita mengamalkan amalan ini. Amalan ini ditulis dari kitab Asyir Al-Jalil fi Khawasi Hasbunallahu wa ni'mal wakil karya Syekh Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Caranya, baca amalan-amalan ini secara istiqomah siang dan malam. Usahakan jangan tertinggal 1 hari pun. Amalannya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadli lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca sebanyak 50 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lalu teruskan, wa ayyuridu ayyahda'uka fa inna hasbakallahu huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Baca 3 kali. Lalu teruskan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca 100 kali. Lalu baca lagi, wa in yuridu an yahda'uka fa inna hasbakallahu huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Baca lagi 3 kali. Nah, itu amalkan setiap hari. Jangan terlewat, jangan tertinggal. Boleh dibaca malam hari ataupun siang hari.
lakukan secara istiqomah. Insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang cita-citakan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara selanjutnya yang dapat diamalkan agar hajat cepat tercapai adalah membaca ayat ke-9 dari surat Al-Imran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Nah itu Quran surat Al-Imran ayat 9. Cara membacanya terlebih dahulu dengan menghadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala 15.000 kali. Dalam satu riwayat 30.000 kali. Riwayat lainnya disebutkan 47.000 kali. Dan setiap 100 kali membaca doanya yaitu Allahumma ya jami'an nasi liyaumin la raiba fihi ijma' alayya dollati. Bila ingin kekayaan bisa diganti dengan doa ini, Allahumma jma' baini wa bainal mal. Demikian dijelaskan dalam kitab Khazinatul Asrar dan dikatakan sangat mujarab. Keutamaan selanjutnya dari surat Al-Imran yaitu mendapatkan kemuliaan, kecukupan dan kekuatan dari Allah. Barang siapa ingin mendapatkan derajat mulia di mata makhluk dan di sisi Allah, ingin mendapatkan kecukupan hidup, kekuatan lahir batin dan belas kasih Allah ketika mendapatkan cobaan hidup, maka ada baiknya mengamalkan amalan yang diambil dari kitab Asyir Al-Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa Ni'mal Wakil karya Syekh Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili berikut ini. Pertama, berwudulah dengan wudu yang sempurna. Kemudian dilanjutkan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Setelah itu, baca amalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca 450 kali. Basmalah ya 450 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lalu dilanjutkan Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fajadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah itu ayat Al-Imran ya 173 yaitu 450 kali. Diulangi terus alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fajadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca 450 kali. Lalu dilanjut lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah baca sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 450 kali. Baca 450 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Baca 450 kali. Lalu selanjutnya baca lagi ya Ajiju ya Kafi ya Qawiyyu ya Latif. Baca 450 kali lagi. Ya Azizu ya Kafi ya Qawiyyu ya Latif. Ya Azizu ya Kafi ya Qawiyyu ya Latif. Baca 450 kali. Lalu terakhir baca lagi ya Azizu aizzani ya Kafi ikfini ya Qawiyyu qawwini ya Latiful ultub bi fi umuri kulliha wal tub bi fi mana jala. Baca 3 kali. Insyaallah jika kita istiqomah mengamalkan amalan ini, maka kita akan mendapatkan kemuliaan, kecukupan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya yaitu terhindar dari sifat munafik. Nah, salah satu keutamaan mengamalkan surat Al-Imran adalah mendapatkan keselamatan dari sifat munafik. Yaitu caranya dengan membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran dalam satu waktu. Insya Allah mustajab. Hal ini berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam kitab Fadail Al-Quran karya Qasim Salam.
yang artinya barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran pada siang hari, Allah akan membebaskannya dari sifat munafik hingga sore. Dan barang siapa membaca dua surat tersebut di malam hari, Allah akan membebaskannya dari sifat munafik hingga subuh. Nah, itu. Baca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, dua surat itu, mau siang hari atau malam hari, insya Allah kita akan terhindar dari sifat munafik. Nah, keutamaan yang terakhir yaitu bisa menenangkan binatang yang suka berlarian. Nah, jika kita mempunyai binatang peliharaan yang suka berlarian, maka amalkan amalan surat Al-Imran ini, yaitu dengan cara membaca ayat ke-83 dari surat Al-Imran. Bacalah ayat ini pada telinga binatang tersebut. Insya Allah dengan izin dan kuasanya binatang tidak akan lari-lari lagi, tidak akan agresif, tidak akan aktif lagi. Tiupkan, baca surat Al-Imran ayat ke-83, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghayra dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Yang artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, demikian dijelaskan dalam kitab Mujarobat Ad-Dairabi Al-Kabir. Nah, itulah beberapa keutamaan dan fadilah dari surat Al-Imran yang di dalamnya terdapat doa-doa yang bisa kita amalkan sehari-hari untuk memenuhi hajat, untuk melapangkan rezeki, dan untuk mempermudah segala urusan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan segera terkabul, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.